Kemudian, sholat id ini seperti apa cara melaksanakannya? Sholat id ini dijelaskan di dalam sebuah hadis dari Amr bin Shu'aib, bahwasanya kata beliau, an abihi an jaddihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabbara fil idain sab'an fil ula wa khamsan fil akhirah. Dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sholat id beliau bertakbir di dalam dua salat id tersebut. Pada rakaat pertama 7 takbir dan pada rakaat kedua 5 takbir. 7 takbir ini dilaksanakan setelah takbiratul ihram. Artinya takbiratul salatul id bersama takbiratul ihram itu ada 8. Takbir yang 7 ini disebut dengan takbirul zawaid, takbir tambahan. Maka takbir zawaid ini letaknya setelah takbiratul ihram, setelah kita membaca doa iftitah, baru kita bertakbir zawaid, takbir 7 ini. Jadi setelah orang mengatakan Allahu Akbar, kemudian dia membaca doa istiftah, setelah selesai dia membaca doa istiftah, baru dia bertakbir 7 kali takbir. Adapun di rakaat kedua, takbir salat id adalah 5 takbir. Tentunya setelah takbir intiqal. Takbir intiqal itu adalah takbir ketika seorang bangun dari rakaat pertama ke rakaat kedua. Bangun dari sujudnya, sujud kedua naik ke rakaat kedua. Ini disebut dengan takbir intiqal. Karena kita mengucapkan Allahu Akbar ketika mau berdiri. Maka selain takbir ini, tidak dihitung takbir ini. Maka setelah takbir intiqal ini dia bertakbir 5 takbir. Kemudian, apakah tangan kita diangkat ketika kita bertakbir 7 takbir tersebut? Ketika kita bertakbir 7 takbir selain takbiratul ihram, apakah sunnah diangkat tangan kita? Ataukah kita hanya mengucapkan di mulut kita Allahu Akbar? Maka yang benar dalam hal ini adalah sunnah, ya. Sunnah seseorang mengangkat tangannya setiap kali dia bertakbir. Hal ini berdasarkan keumuman hadis Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah rafa'a yadayhi yarfa'uhuma fi kulli takbiratin yukabbiruha qabla ar-ruku'. Kata Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memulai salat, beliau mengangkat kedua tangan beliau, yang mana kedua tangan beliau tersebut beliau angkat setiap kali beliau bertakbir sebelum ruku. Maka hadis ini bersifat umum, maka berlaku keumumannya, baik itu di solat wajib ataukah di solat sunnah, termasuk di solat id. Oleh karena itu disunnahkan ketika kita bertakbir 7 takbir di rakaat pertama dan di rakaat kedua 5 takbir, kita disunnahkan mengangkat kedua tangan kita. Kemudian yang ketiga, apa yang dibaca di sela-sela takbir tersebut ketika seseorang mengangkat takbir di solat id? Adakah bacaan tertentu ataukah tidak ada sama sekali? Maka tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan ada bacaan tertentu di sela-sela takbir tersebut. Oleh karena itu tidak ada doa di antara sela-sela takbir tersebut. Ada sebagian ahlul ilm mengatakan disunnahkan membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maka ini adalah hadis yang lemah. Ini adalah hadis yang lemah. Tetapi kalau seandainya ada sebagian kaum muslimin mengisi di sela-sela takbir tersebut dengan zikir, dengan tasbih kepada Allah, maka insyaallah tidak mengapa. Tetapi afdalnya adalah dia berdiam diri melanjutkan antara takbir satu dengan takbir berikutnya. Dia mengatakan Allahu Akbar, kemudian dia mengatakan Allahu Akbar, maka ini yang lebih afdal. Karena tidak ada nas yang sahih yang menjelaskan ada bacaan takbir, bacaan di sela-sela takbir 7 takbir tersebut. Termasuk di takbir yang kedua. Kemudian takbir ini, takbir 7 takbir ini, 5 takbir ini hukumnya sunnah saja. Hukumnya sunnah. Maka kalau seandainya ada imamnya kelupaan takbir id, ya perasaan salat biasa, bukan salat hari raya, ya.
Maka kalau dia kelupaan, ya bertakbir dengan takbir zawaid, maka tidak ada masalah. Dan tidak melakukan sujud sahwi. Seperti itu pula seorang makmum yang dia masbuk, ketinggalan takbir, ya datang salat Id terlambat misalnya. Sedangkan imamnya sudah bertakbir 7 takbir, kemudian dia memulai membaca ayat di rakaat pertama. Apakah dia mengqadha takbir tersebut? Tidak perlu. Tidak perlu dia mengqadha takbir tersebut, karena takbir itu hukumnya sunnah. Maka ketika ditinggalkan tidak perlu diqadha.